tentang agama sangat kuat sedikit. Jadi agamanya agama Islam lah ya. Nah, sejak dibawa oleh pemuka Islam daripada Wali Songo itu, Sultan Demak itu kan, sampai sekarang yang dianut oleh Sultan Suryansah, kemudian menjadi itu di sana kerajaan Banjar, kemudian sampai turun temurun di sana itu adalah beragama Islam. Jadi Islam di sana itu bukan Islam ketipi, benar-benar Islam. Jadi kalau orang Islam dia melaksanakan secara Islam lah ya, macam jual beli ya. Jadi jual beli di sana ada, kita jual beli yang akad. Salah satu daripada ini adalah sahnya jual beli itu dengan akad. Macam saya jual ini barang umpamanya harga 10.000, nanti orang yang membeli, saya beli barang ini 10.000 harganya. Itulah yang dinamakan akad. Jadi di sana itu adalah karena salah satu daripada agama kita, agama yang banyak di Banjar itu agama Islam, dia selalunya mengutamakan dengan akad. Jadi dengan akad ini dengan akad ini sehingga iman kita itu kuat. Karena dengan akad ini salah satu daripada makanan kita itu menjadi halal. Jadi bukan saja bendanya itu tapi salah satu daripada syarat jual beli itu dengan akad. Dengan akad itulah menjadi halal. Bila halal, rohani kita menjadi sihat. Bila rohani kita sihat, dan jasmani pun menjadi sihat pula. Bila kedua-duanya sihat, oleh karena itu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak rasa terpaksa, kita rasa ada kewajiban, rasa ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dengan akad tadi jual beli kita halal, makanan kita halal, rohani kita halal, sihat, jasmani pun menjadi sihat. Bila sihat tadi, maka kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak rasa terpaksa. Oleh karena itu, di sana banyak masjid, ada surau, ada lagi mungkin didengar lagi langgar. Kalau langgar itu seperti surau. Jadi tidak cuma langgar dengan surau ini tidak ada beda, cuma perkataannya saja beda. Jadi ada langgar itu bahasa Banjar, surau itu bahasa Indonesianya ya. Tetapi ini tidak dilaksanakan sembahyang Jumat, hanya sembahyang berjamaah, maghrib, isya, subuh ya. Dan seterusnya lah di sana. Cuma hari Jumat dinamakan masjid lah di sana. Bila masjid dinamakan itu adalah sembahyang Jumat berjamaah. Back then when the Islamization was at its peak in Southeast Asian in maybe perhaps the 15th, 16th century, Muhammad Arshad Al-Banjari being under the direct ancestral line from me, which is very interesting because he himself is a well-known Islamic figure in Southeast Asia, and to have known that I am of that direct descent from him is not just a great honor, but also at the same time, I shall say, it's a great responsibility as well, because as a Muslim, to know that you have a direct scholarly line means that there's some pressure on you to actually want to do that as well. To be as well read, to be understanding of what your culture brings, what your religion brings. Jadi Banjar Masin dia dapat nama julukan masyarakat air. Di Bantapura pula agak berbeza sedikit. Tak terdapat macam ni. Tak terdapat air tempat rumah mereka tak ada air. Tak ada macam di Banjarmasin. Rumah-rumah mereka memang macam biasa macam rumah di Singapura. Tapi mereka dapat nama julukan Serambi Mekah. Serambi Mekah sebenarnya Aceh dapat julukan tu. Artinya segala ilmu pengetahuan tentang agama tu memang berpusat di situ. Tapi di Banjar Bantapura pun sama. Lebih-lebih lagi kerana Banjar Bantapura melahirkan ulama yang memang hebat-hebat lah. Yang paling hebat sekali yang memang terkenal tersohor ialah Haji Mursyid Al-Banjar. Ya, dia yang
apa yang memang terkenal. Beliau telah menuntut di Mekah selama 35 tahun. 35 tahun. Berapa lama tu? Ya. Di Mekah, di Madinah. Kemudian dia pulang ke tanah air dan dia baru dia kembangkan pengaruhnya, ilmunya kepada tanah air. Ya. Dan ada satu sebuah tempat namanya sekarang ni kalau dipanggil Dalam Pagar. Dalam Pagar tu, saya pun apa Dalam Pagar? Rupanya Dalam Pagar tu adalah satu kawasan yang dihadiahkan oleh Sultan, ya, kepada Haji Muhammad Syarif Banjar ni untuk membina, untuk menjadikan satu pusat ilmu. Ya, di situlah pusat ilmu, dan daripada situlah Haji Muhammad Syarif Banjar ni dia mengembangkan ilmu pengetahuannya, menjadi melahirkan lebih ramai ulama-ulama Banjar seperti Arman Siddiq, Gusi Kompol dan ramai lagi lah, ya. Jadi kalau kita pergi ke Banjar Matapura, kita nampak kanak-kanaknya, belia-belianya akan ramai yang pakai baju gamis atau baju jubah. Kemana-mana pergi nampak macam begitu. Jadi itu satu budaya mereka. Tapi di Banjarmasin tak nampak kita, walaupun di Banjarmasin ada juga rumah tahfiz, ya, rumah pesantren, tapi Banjar Matapura berlainan sekali. Jadi itulah budaya macam itu, ya.